Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Warsiti, NIM 33020190036, kelas D, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan tentang sejarah keuangan publik Islam, karakteristik keuangan publik, instrumen pembiayaan publik, kebijakan dan instrumen fiskal pemerintahan Islam. Saya akan mulai menjelaskan tentang sejarah keuangan publik Islam. Keuangan publik pada masa Rasulullah SAW. Untuk memahami sejarah keuangan publik pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dapat dilihat dari praktik dan kebijakan yang diterapkan oleh beliau dan para sahabat. Bicara mengenai keuangan publik pada masa Rasulullah adalah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala negara. Demikian halnya dengan para sahabat. Khulafaur Rasyidin juga yang ditempatkan sebagai kepala negara. Sebab kedudukan sebagai kepala negara adalah identik dengan kedudukan melayani publik. Kelompok yang terkuat dan kaya adalah Yahudi. Namun kondisi ekonominya masih lemah dan hanya ditopang dari hasil pertanian. Oleh karena itu, tidak ada hukum atau aturan, maka sistem pajak dan fiskal tidak berlaku. Dua hal yang dilalui Rasulullah ketika menjadi kepala negara adalah yang pertama, merubah kebiasaan orang pada masa itu yang berhubungan dengan ritual, norma-norma, dan lain-lain. Kedua, berusaha menegakkan negara yang baru dibentuk walaupun dengan keadaan keuangan yang kacau balau dikarenakan belum ada sumber keuangan yang tetap. Nah, itu dari penjelasan keuangan publik pada masa Rasulullah SAW. Baik, saya akan menjelaskan tentang sumber utama keuangan negara pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu jizyah, pajak yang dibayar oleh non-muslim khususnya untuk ahli kitab. Kedua, kharaj, pajak tanah yang dipungut dari non-muslim ketika Khaybar ditaklukkan. Ketiga, usyur, biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang baik non-muslim maupun muslim. Yang keempat, zakat yang harus dizakatkan yaitu hasil pertanian, binatang ternak, barang temuan, dan lain-lain. Baik, yang ketiga yaitu sumber sekunder keuangan negara pada masa Rasulullah. Yang pertama, uang tebusan untuk para tawanan. Yang kedua, pinjam-pinjaman. Ketiga, khumus atau rikas harta karun temuan pada periode sebelumnya Islam. Keempat, yaitu zakat fitrah. Kelima, nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar hanya untuk orang kaya saja. Karakteristik keuangan publik Islam. Dalam perjalanan sejarah penerimaan negara Islam bukan hanya dari zakat, namun berasal dari sumber lain, baik primer maupun sekunder. Dalam sejarah Islam, pungutan yang diwajibkan oleh pemerintahan selain zakat dan kharaj disebut doribah. Doribah yang dikenal dengan istilah pajak adalah harta yang diwajibkan dibayar oleh kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos. Doribah lahir dengan landasan hukum bahwa Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudaratan yang menimpa kaum muslimin, yaitu jika ada harta sama sekali dan kaum muslimin tidak ada yang mendermawakan. Allah memberikan hak kepala negara untuk mendapatkan harta dalam rangka menutupi berbagai kebutuhan dan kemaslahatan tersebut dari kaum muslim. Namun, kewajiban membayar doribah tersebut hanya dibebankan atas mereka yang mempunyai kelebihan dan memenuhi kebutuhan dan perlengkapan dengan cara yang ma'ruf. Instrumen pembiayaan publik. Berbagai instrumen yang biasa digunakan sebagai sumber pembiayaan negara pada dasarnya dapat dikembangkan karena pada hakikatnya ini adalah muamalah, kecuali dalam hal zakat. Ada beberapa instrumen yang digunakan sebagai instrumen pembiayaan publik, di antaranya yaitu zakat, aset, dan perusahaan negara kharaj. Kebijakan dan instrumen fiskal pemerintahan Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Kebijakan fiskal terwujud dalam APBN atau Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Instrumen kebijakan fiskal yang pertama, pajak adalah pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat umum seperti bea cukai, PBB, PPN, PPh, PPNGM, dan lain-lain. Nomor 2, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana pemerintahan dan pengeluaran negara, pemerintah dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Ketiga, subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayar oleh kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerintahan pendapatan. Yang terakhir yaitu kebijakan fiskal dalam Islam ada beberapa instrumen. Yang pertama, jizyah, pajak perlindungan yang diberikan kepada penduduk non-muslim. Ghanimah, harta rampasan perang yang diperoleh oleh suatu wilayah peperangan. Zakat, harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam. Usr, pajak yang harus dibayar oleh para pedagang atau bea cukai. Selanjutnya, kharaj, pajak yang dibebankan kepada tanah-tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Selanjutnya, fa'i, harta rampasan barang yang diperoleh dari suatu wilayah tanpa melalui perang. Selanjutnya lagi, nawaib, merupakan pajak yang dibebankan kepada orang kaya muslim. Yang terakhir yaitu amwal fahla, berasal dari harta kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris.